Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua untuk anak-anak. Nah, untuk di kali ini pertemuan kita di semester genap itu adalah mengenai materi-materi baru yang akan kita bahas di semester ini. Nah, adapun materi-materinya nanti akan Ibu jelaskan, yaitu mengenai materi teks negosiasi yang akan kita tampilkan nanti. Itu ada slide-nya. Begitu juga penjelasan yang akan Ibu jelaskan sendiri melalui video-video yang akan Ibu tampilkan nantinya. Dan kamu bisa memperolehnya dengan melihat atau menonton video tersebut. Begitu juga dengan materi-materi yang belum dipahami, kamu bisa memahaminya dan kamu bisa bertanya kepada saya jika ada materi itu yang kurang kamu mengerti. Nah, baiklah. Adapun materi kita di semester ini, yang semester genap itu adalah materi mengevaluasi teks negosiasi. Yang mana pada tahap teks negosiasi ini itu materinya ada beberapa poin yang harus kamu bahas. Yang pertama, A. Pengertian teks negosiasi. B. Tujuan teks negosiasi. C. Tahapan teks negosiasi. D. Contoh teks negosiasi. E. Tugas mandiri teks negosiasi, yang nantinya akan kita bahas per slide-nya yang akan saya jelaskan melalui PowerPoint yang saya slide-kan pada tampilan berikut ini. Yang A itu ada teks negosiasi, yang mana pengertiannya yaitu proses tawar-menawar dengan melakukan perundingan untuk mendapatkan kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Nah, pada dasarnya sebenarnya di kehidupan sehari-hari kamu pun sering melakukan negosiasi. Tanpa kamu sadari, bernegosiasi dengan orang tua, adik, kerabat dekat, teman-teman kamu yang lainnya, bahkan sahabat kamu sendiri. Nah, bagian B itu ada tujuan negosiasi, yang mana di dalam hal ini untuk mengatasi atau menyesuaikan perbedaan agar bisa memperoleh sesuatu dari pihak lain tanpa paksaan. Negosiasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak dalam melakukan transaksi atau menyelesaikan sengketa baik perselisihan pendapat. Nah, tujuannya di sini agar supaya kita mencapai suatu kesepakatan dengan adanya tujuan negosiasi, sehingga kita ketika melakukan negosiasi itu tujuannya ada. Nah, di slide yang ketiga itu ada tahapan-tahapan ketika kita melakukan negosiasi, yang mana ada beberapa tahapannya dari 1 sampai 6 tahapan. Di tahapan yang pertama yaitu adalah tahapan persiapan, yang mana di sini kamu disuruh untuk melakukan suatu persiapan sebelum membahas suatu permasalahan atau ketidakkesepakatan untuk membantu menghindari konflik lebih lanjut. Nah, untuk yang di slide keduanya itu adalah di tahap diskusi. Nah, di tahap diskusi ini kamu disuruh untuk memiliki keterampilan yang diperlukan dalam tahap ini adalah untuk bertanya, mendengarkan, dan mengklarifikasikan. Apa yang diklarifikasikan yaitu apa yang ingin kita bahas, sesuatu apa yang ingin kita nego. Nah, maka sesuatu yang ingin kita nego itu kita klarifikasikan, kita jelaskan kepada orang yang ingin kita tawarkan. Nah, biasanya tahapan seperti ini itu di kehidupan sehari-hari biasanya antara penjual dan pembeli sering terjadi negosiasi. Nah, di tahap yang ketiga itu adalah tahap mengklarifikasikan tujuan, yang merupakan bagian penting dalam proses negosiasi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan masalah dan hambatan untuk mencapai hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, jadi jika ada di tahapan tersebut ada ketidaksepakatan, kamu di sini bisa menjelaskan. Menjelaskan itu mengklarifikasikan itu artinya untuk menjelaskan tujuan kamu melakukan negosiasi itu untuk apa, supaya apa. Nah, kemudian di slide yang keempat, nah, itu di tahap yang keempat adalah bernegosiasi menuju hasil yang memenangkan. Nah, jangan salah ya, bernegosiasi pun kita
ada kategori menang atau tidak menang. Menangnya apa? Ketika kita melakukan suatu penawaran atau melakukan suatu negosiasi, ketika negosiasi kita itu berlaku dan keinginan kita untuk bernegosiasi itu tercapai, maka itulah kemenangannya. Nah, di tahapan yang kelima itu adalah perjanjian, yang mana perjanjian yang telah disepakati dalam bernegosiasi tadi, tindakan ini harus dilakukan untuk melaksanakan keputusan dari perjanjian tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Nah, jika saya katakan tadi itu adalah kemenangan sesuatu hal yang kita melakukan negosiasi itu adalah kemenangannya, nah maka di sini ketika perjanjian itu tercipta, nah disitulah kita merasa perjanjian antara tawar-menawar satu sama lain itu saling tersepakati. Nah, di tahap yang keenam itu ada menerapkan tindakan dari hasil perjanjian, yaitu perjanjian yang telah disepakati tidak harus dilakukan untuk melaksanakan keputusan dari perjanjian tersebut. Di bagian ini sesuai dengan poin materi pembahasan materi kita, yaitu contoh negosiasi sesuai dengan tahapannya. Orientasi di sini berperan sebagai pembuka. Pembeli, berapa sekilo harga mangga ini bang? Sambil menunjuk ke arah mangga. Lalu dijawab oleh penjual, 30.000 bu, murah. Boleh kurang kan bang? Belum boleh bu, barangnya bagus loh. Ini bukan karbitan, tapi masak pohon. Iya bang, tapi harganya boleh kurang kan lagi musim. 20.000 saja ya. Belum boleh bu, 28.000 ya bu, biar saya dapat untung bu. Nah, kemudian ada lagi pengajuan yang diberikan oleh pembeli. Baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan bang? Asal jangan pilih yang besar-besar ya bu, nanti saya bisa rugi. Iya bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Saya jamin bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Nah, baiklah, kalau begitu saya ambil 3 kilo ya bang. Oke, nah dari penjelasan, begitu juga dengan materi-materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, itu adalah materi yang akan kamu pahami untuk di semester ini. Nah, mengenai materi teks negosiasi itu intinya adalah suatu kesepakatan yang kita lakukan melalui percakapan langsung yang biasanya di dalamnya itu terdapat perjanjian dan tahapan-tahapan bernegosiasi. Nah, semoga kamu selama daring ini semakin semangat, jangan patah semangat untuk tetap belajar. Ketika kamu tidak tahu, saya harap kamu bisa bertanya kepada saya secara langsung, karena kita tidak bisa melakukan apapun demi menjaga kesehatan kita di rumah dan tidak berbaur di kerumunan yang ramai. Nah, semoga pemerintah juga melangsungkan untuk pembelajaran tatap muka kita di sekolah. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.